Pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Kasus COVID-19 tinggi, Prokes dan Jogotongo harus dijalankan. DPRD dukung upaya pemerintah berantas narkoba. Pemerintah fokus aplikasi pendaftaran vaksinasi dan pengadaan tabung oksigen. Pedagang hewan kurban wajib lampirkan SKKH. Hai dulu Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Renaldi Eka. Saya Priscilla Chandra dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Rapat yang dibuka Wakil Ketua DPRD Sukirman meminta masing-masing fraksi seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, P3, dan Demokrat untuk menyoroti penggunaan anggaran 2020. Pada tahun anggaran tersebut banyak kebijakan pengalihan anggaran untuk pencegahan serta penanggulangan COVID-19. Bahkan realisasi pendapatan Jawa Tengah mengalami penurunan dari target. Dalam rapat paripurna yang diikuti penjabat Sekda Prasetyo Ariwibowo itu tetap digelar secara virtual. Guna mengantisipasi penularan virus, rapat paripurna diikuti 11 anggota Dewan, terdiri dari 8 anggota dan 3 pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD Sukirman menyatakan, meski sekarang ini mobilitas Dewan dalam menyerap aspirasi sangat terbatas, namun tidak menyurutkan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. DPRD tetap memberikan catatan pada penggunaan APBD tahun anggaran 2020. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman menyoroti 3 hal terpenting dalam percepatan penanganan COVID-19. Hal itu dikemukakannya saat rapat virtual dengan Gubernur Ganjar Pranowo dalam koordinasi penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menyoroti 3 hal terpenting dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal itu dikemukakannya saat rapat virtual dengan Gubernur Ganjar Pranowo dalam koordinasi penanganan COVID-19. 3 hal yang ditekankannya adalah mengintervensi kembali anggaran terutama untuk tenaga kesehatan. Selanjutnya, program Jateng di rumah saja perlu digalakan lagi. Ketiga adalah perlibatan partai politik dalam penanganan COVID-19 supaya tidak melakukan kegiatan mengundang massa. Gubernur Ganjar Pranowo mengaku anggaran dari beberapa kabupaten, kota perlu direfocusing kembali. Untuk program Jateng di rumah saja akan segera direalisasikan. Mengenai pelibatan partai politik, Gubernur meminta keberadaan posko parpol bisa dijadikan pusat koordinasi penanggulangan COVID-19. Tadi rakor itu salah satu hal yang menarik adalah soal kelangkaan oksigen. Ini kan berbahaya ya. Maka kemudian saya kira cukup terbuka tadi Pak Gubernur untuk menyelesaikan beberapa persoalan, termasuk diantaranya adalah soal kelangkaan oksigen, atau bukan kelangkaan tetapi ketersediaan yang harus diantisipasi begitu. Maka ini sedang diupayakan. Tadi Pak Gubernur juga langsung memerintahkan para pengusaha, karena itu yang menyediakan jasa oksigen itu swasta, maka kemudian sudah langsung dikoordinasikan tadi. Ini yang cukup, saya kira harus mendapatkan perhatian yang cukup serius, karena oksigen ini sangat-sangat fundamental, sangat-sangat penting gitu kan. Yang kedua adalah pembatasan kegiatan-kegiatan melalui surat edaran. Ini saya kira harus segera ditegaskan. Kalau memang kemudian hari ini Jawa Tengah perlu diupayakan sepi 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu, ayo kita hadapi bersama-sama. Saya kira DPR juga akan sangat setuju untuk itu, mengambil kebijakan-kebijakan itu. Termasuk kemudian tadi saya menyampaikan bahwa introspeksi atau otokritik bahwa partai politik ini harus juga menahan diri untuk tidak berkegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak atau konsolidasinya sementara ditunda atau melalui jaringan yang tidak langsung begitu. Yang selanjutnya adalah mengenai anggaran. Anggaran ini
tadi tabel dari Pak Sekda yang menyampaikan ada beberapa memang kabupaten kota yang kemudian kekurangan anggaran, khususnya terkait dengan tenaga kesehatan atau honornya atau penyediaannya atau bagaimana di bidang tenaga kesehatan itu. Nah, ini yang harus kita, tentu saja banyak hal yang kurang, maka kemudian harus diintervensi juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggarannya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Alkatiri mendukung penuh kebijakan pemerintah provinsi serta Badan Nasional Narkotika Provinsi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Pelibatan masyarakat sangatlah penting guna membentengi diri dari peredaran narkoba. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Alkatiri mendukung penuh kebijakan Pemprov serta Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Pelibatan masyarakat sangatlah penting guna membentengi diri dari peredaran narkoba. Penegasan itu disampaikannya usai mengikuti puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 secara virtual di lantai 2 ruang pertemuan kantor Gubernur. Gubernur Ganjar Pranowo hadir langsung beserta Kepala BNNP Jateng Purwo Cahyo serta Forkopimda. Kuatli berharap pemerintah tidak perlu ragu untuk mengusulkan anggaran kepada DPRD guna pencegahan dan pemberantasan narkoba. DPRD telah sepakat setiap anggaran untuk masyarakat akan disetujui. Sekarang ini, Jawa Tengah sesuai paparan BNNP memiliki 10 desa binaan, yakni Kelurahan Sekayu Kota Semarang, Keraton Kota Tegal, dan Desa Gondosuli Purbalingga. Selanjutnya, Desa Gombolharjo Cilacap, Blondo Kabupaten Magelang, Manding Temanggung, Kecepak Batang, Sumberjo Kendal, Karang Tengah Banyumas, dan Kelurahan Baluwarti Surakarta. Yang pertama ini ya, tadi setelah kita mendengar dari para kepala desa dan lurah, saya apresiasi kerja teman-teman itu, dan tentunya perlu kita beri motivasi lebih lanjut ya. Apalagi mereka bisa mendata di lapangan, menginventarisir siapa-siapa yang terindikasi, kemudian bahannya dari narkotika itu apa saja. Ini satu hal yang luar biasa. Dan yang berikutnya adalah tentu edukasi yang dilakukan, ya, berbagai edukasi tergantung situasi kondisi di lapangan ya. Masing-masing kepala desa punya improvisasi, nah itu supaya dilakukan seoptimal mungkin. Nah, bahkan pandangan saya itu ketika mereka melakukan edukasi, kemudian ada beberapa tokoh masyarakat, katakanlah yang tadi dibilang yang kelas elit pakainya ekstasi ya. Nah, seperti itu ketika mereka diberi penyadaran, mereka ada beberapa sadar. Nah, orang-orang yang sadar ini diajak untuk presentasi di tempat lain. Nah, untuk memberikan informasi kepada yang lain, ini mungkin jangan-jangan dulu ini koncoku. Saya kira sadar, berarti saya mesti sadar. Ya. Artinya sebagai istilahnya itu laporan atau progres dari orang yang tadinya kena narkoba atau kecanduan kemudian sudah sembuh. Nah, ini penting. Nah, ini hal seperti ini penting buat masyarakat atau masyarakat yang lain supaya terlihat di sini ada peluang untuk sembuh, untuk kembali kepada kondisi normal. Nah, ini saya pikir hal yang luar biasa, dan kami dari DPRD selalu mensupport apa yang dilakukan oleh teman-teman di desa dari berbagai kabupaten kota itu. Insya Allah ketika memang dibutuhkan anggaran untuk itu, karena kita punya fungsi budgeting, maka bisa disampaikan, nanti kita bisa bahas dengan teman-teman yang ada di OPD di Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sekarang ini tengah fokus pada percepatan vaksinasi. Supaya tidak terjadi penularan saat pendaftaran, akan dibuat aplikasi dalam memudahkan masyarakat mendaftar tanpa harus antri dan berkerumun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sekarang ini tengah fokus pada percepatan vaksinasi. Supaya tidak terjadi penularan saat pendaftaran, akan dibuat aplikasi dalam memudahkan masyarakat mendaftar tanpa harus antri dan berkerumun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan cakupan vaksinasi harus menyasar semua warga. Dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 yang dilakukan secara virtual itu, dia meminta kepala daerah harus memantau ketersediaan tabung oksigen. Sementara Wakil Ketua DPRD Kuatli Alkatiri yang turut mengikuti rapat koordinasi dari ruang kerjanya di Gedung Berlian mendukung segala kebijakan Pemprov Jawa Tengah agar masyarakat mendapatkan kesembuhan. Ia juga mendorong adanya rumah sakit darurat di masing-masing daerah.
Bahkan program Jogotongo harus lebih digiatkan. Kuatli juga meminta pemerintah tetap menjaga ketersediaan sembako di daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah bersama Kabupaten Kota akan rutin memantau penjualan hewan kurban. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir menyatakan, dengan pemantauan secara rutin tersebut, kesehatan hewan tetap terjaga dan layak untuk berkurban pada Idul Adha nanti. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah bersama Kabupaten Kota akan rutin memantau penjualan hewan kurban. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyatakan, dengan pemantauan secara rutin tersebut, kesehatan hewan tetap terjaga dan layak untuk berkurban pada Idul Adha nanti. Penegasan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dialog radio di Sukoharjo belum lama ini. Dalam kesempatan itu pula, Kuatli meminta kepada dinas supaya bisa meminta surat keterangan kesehatan hewan yang wajib dimiliki oleh penjual. Dengan memiliki surat keterangan tersebut, maka hewan kurban yang dijual telah memenuhi ketentuan, diantaranya sehat, tidak cacat, dan sudah memenuhi umur. Sementara Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Lalu Muhammad, turut menegaskan pihaknya telah menyiapkan sosialisasi penggunaan surat keterangan kesehatan hewan. Bahkan beberapa pekan sebelum Idul Kurban pun, tim dokter hewan akan rutin mendatangi shelter-shelter atau penjual hewan guna memeriksa kesehatan hewan kurban. Saya Priscila Chandra. Saya Rinaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.